Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 210003083. Saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pendidikan khusus, yaitu tentang aspek-aspek yang terdapat dalam manajemen pendidikan khusus. Adapun arti dari manajemen pendidikan khusus adalah seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya pendidikan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik, mental, perilaku, atau gabungan di antaranya dengan tujuan untuk membantu peserta didik agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial. Adapun aspek manajemen pengelolaan pendidikan inklusi menurut Harahap dan kawan-kawan pada tahun 2022, yang pertama yaitu kurikulum. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, dijelaskan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi menggunakan tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Penilaian hasil belajar mengacu pada kurikulum yang bersangkutan. Kurikulum layanan kekhususan adalah intervensi khusus berdasarkan kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik untuk mengatasi kelainan yang disandangnya atau mengoptimalkan potensi khusus yang perlu dikembangkan. Manajemen kurikulum terkait dengan pengembangan kurikulum inklusi menggunakan kurikulum 2013 yang dimodifikasi. Perangkat-perangkat kurikulum seperti silabus dan RPP dimodifikasi oleh tim pendidikan inklusif oleh guru mata pelajaran sebagaimana diungkapkan oleh Sagala pada tahun 2009 nomor 95-96 bahwa pengembangan kurikulum dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wawasan terkait dengan kurikulum, sehingga pembelajaran berlangsung menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Dan aspek yang kedua yaitu proses dan hasil pembelajaran. Pembelajaran pendidikan inklusif hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik, berupa metode, media, dan sumber belajar. Dalam proses pembelajaran, guru harus mampu mengajar setiap peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kebutuhan individualnya dalam setiap kelas. Manajemen proses pembelajaran di kelas inklusi diawali dengan adanya perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan mengacu pada kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum modifikasi. Proses perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan menganalisis standar kompetensi lulus dan kompetensi dasar. Kemudian guru mata pelajaran menyusun dan membuat RPP dengan menetapkan sasaran, tujuan, materi, media, dan alat evaluasi pembelajaran. Dalam pembuatan RPP modifikasi, bagi peserta didik berkebutuhan khusus mempertimbangkan hasil asesmen serta melibatkan guru pembimbing khusus. Aspek manajemen pendidikan khusus yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seharusnya mempunyai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang disyaratkan. Seorang guru di sekolah inklusif seharusnya memiliki beberapa kompetensi, mulai dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, juga harus menguasai kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang diperlukan untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus. Perencanaan teknik pendidik khusus diawali dengan mendata kebutuhan guru bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian pihak sekolah mengajukan kebutuhan guru ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota wajib menyediakan paling sedikit 1 orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Karena dinas belum bisa menyediakan guru pembimbing khusus, maka pihak sekolahlah yang harus merekrut guru honorer yang berlatar belakang pendidikan luar biasa. Kemudian diadakan seleksi dan penerimaan guru pembimbing khusus. Hal ini sejalan dengan pendapat Sharma et al. Pada tahun 2013 nomor 6 dan Ilahi pada tahun 2013 nomor 178, yang mana mereka mengemukakan bahwa faktor keberhasilan pendidikan inklusif adalah adanya tenaga pendidik atau guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing untuk membina dan mengayomi peserta didik berkebutuhan khusus. Adapun aspek manajemen pendidikan khusus yang keempat yaitu peserta didik. Peserta didik di sekolah inklusi terdiri atas peserta didik pada umumnya, yaitu peserta didik yang selama ini dikategorikan biasa, dan peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.
peserta didik yang dikategorikan berkebutuhan khusus antara lain yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah juga harus menerima semua jenis ketunaan, namun disesuaikan dengan sumber daya dan ketersediaan sarana prasarana di sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh, hingga saat ini peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima hanya peserta didik yang memiliki ketunaan ringan, seperti slow learner, low vision, tunagrahita ringan, autis ringan, dan tunarungu, atau mampu bahasa oral. Hal ini dikarenakan agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan inklusif itu sendiri. Aspek yang kelima yaitu sistem kenaikan kelas dan laporan hasil belajar. Sistem kenaikan kelas, peserta didik yang menggunakan jenis kurikulum standar nasional dan di atas standar nasional, sistem kenaikan kelasnya didasarkan pada kriteria ketuntasan belajar peserta didik. Peserta didik yang menggunakan jenis kurikulum akomodatif di bawah standar nasional, sistem kenaikan kelasnya didasarkan pada usia kronologis. Dan aspek manajemen pendidikan khusus yang terakhir yaitu sarana dan prasarana. Sekolah inklusif yang memiliki sarana dan prasarana pada prinsipnya sama dengan sekolah pada umumnya, tetapi untuk menjadikan sekolah yang ramah bagi semua mahasiswanya dan para anggota yang ada di sekolah perlu dilengkapi oleh aksesibilitas yang dapat membantu kemudahan mobilitas dan tidak membahayakan semua peserta didik berkebutuhan khusus. Perencanaan merupakan awal dari proses manajemen sarana dan prasarana. Perencanaan sangat diperlukan agar kebutuhan sekolah dapat dipenuhi oleh sekolah. Perencanaan manajemen sarana dan prasarana dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan sarana yang dibutuhkan oleh guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Garnida pada tahun 2016 nomor 93 yang mengemukakan bahwa perencanaan manajemen sarana dan prasarana dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan atau need analysis sarana prasarana. Analisis kebutuhan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh sekolah untuk menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan proses lanjutan dari perencanaan dan analisis kebutuhan. Proses pengadaan dilakukan untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seperti halnya yang dikemukakan oleh Eka Prihatin pada tahun 2011 nomor 59 yang mengungkapkan bahwa ada beberapa cara dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, yaitu dengan membeli, membuat sendiri, berasal dari hibah atau bantuan, pinjam, sewa atau daur ulang. Berkaitan dengan hal tersebut, diperoleh data bahwa pengadaan sarana pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah dilakukan melalui cara yang berbeda-beda. Sebagian besar sarana pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah diperoleh dengan cara membeli. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai aspek-aspek manajemen pendidikan khusus. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.